Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Nikmat kesehatan, kesempatan keselamatan serta nikmat iman dan Islam. Sehingga kita masih dapat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan di subuh yang mulia ini baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji kepada Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada manusia, sebagian manusia tidur, kemudian ketika dia bangun sudah berada di dalam kubur. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Di subuh yang mulia ini, tadi malam kita tidur dengan pulasnya, tetapi Allah bangunkan kita kembali sehingga dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta anak keturunan kita sampai hari kiamat semoga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membuat video yang berjudul adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita bawa untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Izinkan pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan membuat sedikit video tentang nafkah batin yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya mengajak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bertalbiyah dulu. Mudah-mudahan dengan kita bertalbiyah akan menambah semangat kita, menambah gairah kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Rasulullah SAW pernah menjelaskan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barang siapa yang pergi melaksanakan haji maupun umrah, dia baca talbiyah, maka seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit, begitu juga yang ada di bumi, begitu juga yang ada di air, burung-burung, ikan-ikan di lautan, semuanya, bebatuan yang kita lewati, tumbuh-tumbuhan yang kita lewati, semuanya berdoa kepada Allah agar dosa-dosa orang yang berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mulai saat ini kita sering melafalkan lafaz talbiyah, kita hafalkan bila perlu Bapak Ibu, terutama nanti ketika kita telah berniat, insyaallah kita akan berangkat pada gelombang yang kedua. InsyaAllah di atas pesawat nanti kita bersama-sama berniat, tepatnya di Yalamlam.
Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, setelah kita berniat untuk melakukan umrah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena kita walaupun gelombang kedua, kita tetap melaksanakan haji tamattu. Karena haji tamattu ini haji yang bersenang-senang, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Kalau kita melakukan haji ifrad, Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka mulai kita dari embarkasi Batam atau asrama haji Batam, kita telah memakaikan ihram. Begitu juga ketika kita setelah berniat dari Yalamlam, kalau haji ifrad, maka kita sampai ke Mekah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, tetap kita memakaikan ihram, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, sampai pelaksanaan haji, Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai semua prosesi ibadah haji, setelah tahallul, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, barulah kita boleh menanggalkan pakaian ihram kita. Tetapi kalau haji tamattu, karena kita duluan melakukan umrah, maka setelah kita melakukan umrah nanti, Bapak Ibu yang melakukan Allah, tawaf, sya'i, tahallul, maka barulah boleh kita menanggalkan pakaian ihram kita, mengganti dengan pakaian biasa. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah, sebagaimana judul kajian kita pada subuh yang mulia ini adalah jangan lupa mempersiapkan atau memberikan nafkah batin sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian ini, mari kita bersama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita lanjutkan kajian subuh kita pada kesempatan yang mulia dan berharga ini, yang mana tinggal beberapa hari lagi kita akan berangkat menunaikan ibadah haji kepada Allah. Maka kita persiapkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nafkah zahiriyah dan nafkah batiniyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terdiri dari dua unsur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah unsur zahiriyah, yang kedua unsur batiniyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang dikatakan zahiriyah? Zahiriyah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah seluruh yang nampak di tubuh kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah zahir Bapak Ibu. Sedangkan yang batin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah yang tidak nampak. Apa yang tidak nampak di tubuh kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau hati, jantung itu masih nampak Bapak Ibu. Kalaulah dibelah dada kita ini, dibuka dada kita, maka di sana akan nampak jantung, hati, limpah, usus-usus kita, ginjal kita akan nampak Bapak Ibu.
Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, sesungguhnya itu adalah masih zahir Bapak Ibu yang melakukan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang tidak nampak, yaitu ruh. Inilah batin Bapak Ibu yang mulakan Allah, ruh. Jadi ada zahir, ada batin. Yang tersembunyi itu adalah ruh Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua ini Bapak Ibu yang mulakan Allah, zahir kita dan batin kita ini perlu makan Bapak Ibu yang mulakan Allah. Kalau zahir kita, tubuh kita ini Bapak Ibu yang melakukan Allah, itu makan sehari semalam kurang lebih 3 kali. Pagi, sarapan pagi, siang, dan makan malam. Ditambah lagi snack Bapak Ibu. Diselingi dengan snack, buah, dan lain sebagainya. Kalaulah tubuh kita ini, kalaulah jasmani kita ini kita kasih makan Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka ruh kita yang tersembunyi ini juga harus kita kasih makan selayaknya sebagaimana kita memberi makan jasmani kita Bapak Ibu yang melakukan Allah. Jasmani kita ini adalah berasal dari tanah dan seluruh makanannya adalah berasal dari tanah Bapak Ibu. Sedangkan ruh kita ini adalah yang suci, berasal dari surganya Allah dan makanannya adalah agama Bapak Ibu yang melakukan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin mungkin sebagian Bapak Ibu telah mengantarkan covernya ke kantor KUA yang insyaallah pada hari ini akan diantar ke kantor Kemenak Kabupaten Rokan Hilir. Yang mana di dalam cover itu saya yakin kita telah persiapkan semua yang harus kita gunakan nanti, yang akan kita pakai ketika kita berada di tanah suci. Karena koper tersebut tidak akan kita buka lagi, baik ketika di Batam, nanti kita akan berjumpa dengan koper besar itu ketika insyaallah di Mekah Al-Mukarramah. Saya yakin Bapak Ibu yang melakukan Allah telah kita isi perlengkapan-perlengkapan, mulai dari kain ihram, begitu juga ibu-ibu pakaian syar'inya, semua perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan telah kita masukkan ke sana Bapak Ibu yang melakukan Allah. Mungkin ada juga yang bawa ikan asin, belacan, ikan teri, dan lain sebagainya. Ada rendang kering. Itu semua Bapak Ibu adalah nafkah zahir yang kita gunakan nanti atau yang kita makan ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nafkah batin yang kadangkala kita terlupa Bapak Ibu. Mohon maaf ini kadangkala kita sebagian kita berpendapat bahwa nafkah batin itu hanyalah berhubungan suami istri. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, sebagian ulama berpendapat bahwa berhubungan suami istri ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, berhubungan suami istri itu tergolong kepada nafkah batin. Sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya berhubungan suami istri itu sesungguhnya bukanlah nafkah batin. Nah, jadi yang namanya pendapat ulama ini kita tidak saling menyalahkan Bapak Ibu, tapi akan kita ungkapkan. Yang mengatakan nafkah berhubungan suami istri itu tidak nafkah batin, beralasan Bapak Ibu yang melakukan Allah bahwa hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diikat dengan pernikahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagian pendapat mengatakan itu masih nafkah zahir, nafkah biologis, yang mana seorang laki-laki yang normal maka dia cinta dan suka kepada seorang wanita. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita yang normal, yang sehat, maka dia suka cenderung kepada laki-laki. Ada juga yang laki-laki suka dengan laki-laki. Ada juga perempuan yang suka dengan perempuan, homoseks ataupun seks lesbian. Nauzubillah min zalik. Ini adalah umat Nabi Lut yang Allah ajab sepedih-pedihnya pada masa dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seorang suami, seorang istri melakukan hubungan suami istri,
maka seorang suami pasti melihat pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Maka sebagian ulama berpendapat nafkah ini adalah nafkah fitrah manusia, nafkah hubungan biologis seorang manusia, yang mana laki-laki condong kepada perempuan dan seorang perempuan condong kepada laki-laki. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulakan Allah, sesungguhnya mana nafkah batin itu, mana nafkah ruhani itu? Sebagaimana ruh itu tidak nampak Bapak Ibu yang mulakan Allah, maka nafkah batin itu yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu yang mulakan Allah, nafkah agama. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Jadi kita tidak membahas ayat ini panjang lebar, kita hanya mengambil ujungnya saja Bapak Ibu yang mulakan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi Bapak Ibu yang dimulakan Allah, bekal kita yang harus kita siapkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah ini, selain kita telah mempersiapkan perbekalan kita, perbekalan jasmani kita yang kita muat ke dalam koper besar kita yang telah kita antar ke kantor KUA kita masing-masing, dan insya Allah akan diantar pada hari ini ke kantor Kemenak Kabupaten Rokan Hilir. Yang lebih penting Bapak Ibu yang melakukan Allah adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal yang sesungguhnya. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 ini adalah bekal takwa Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa Bapak Ibu? Kita tanamkan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada buaya, ketika kita berenang di Sungai Rokan Bapak Ibu, tiba-tiba datang buaya dari belakang kita, maka kita cepat kencangkan berenang kita Bapak Ibu, agar kita bisa melewati sungai tersebut, kemudian kita berlari. Ketika kita pergi ke hutan, kita melihat seekor harimau, kita takut kepada harimau itu, bagaimana caranya? Jangan kita dekati, tapi kita berlari. Kenapa? Karena dia binatang buas yang siap kapan saja akan menerkam kita. Maka cara bagaimana untuk agar kita selamat? Maka kita lari sejauh mungkin menjauhi binatang buas itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ibadah haji ini adalah rihlah al-muqaddasah, perjalanan suci Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan suci ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita nodai Bapak Ibu. Dengan apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan kita melakukan rafas, fusuk dan zidal dalam pelaksanaan ibadah haji. Rafas itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah melihat sesuatu yang dapat menimbulkan hasrat kita terhadap lawan jenis kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mohon maaf sering melihat konten-konten yang tidak senonoh Bapak Ibu, mulai saat ini kita niatkan kepada Allah agar betul-betul kita hilangkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga melihat, mendengar ketika nanti sampai di tanah suci, apabila ada sahabat kita yang bercerita tentang hal-hal porno, kita ingatkan dia. Jangan malah kita murumpi mendengarkan.
yang akan menimbulkan syahwat kita, maka kita telah termasuk ke dalam ayat ini Bapak Ibu. Fala rafasa, yang akan merusak ibadah haji kita. Kita jauh-jauh berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, telah menabung sekian lama Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka jangan kita rusak. Allah ingatkan kita Bapak Ibu yang melakukan Allah. Fala rafasa. Rafasa itu sesuatu yang menimbulkan hasrat kita kepada lawan jenis kita. Maka melihat, mendengar, ini betul-betul kita hilangkan Bapak Ibu kepada hal-hal yang berbau porno ataupun syahwat. Kemudian wala fusuqa, melakukan fasyik. Apa itu Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala? Menzalimi sahabat kita, iri, dengki, dan lain sebagainya Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka mulai saat ini betul-betul kita hilangkan. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal, dan jangan berbantah-bantah, baik itu antar suami istri, antar sahabat kita, antar teman kita satu kamar. Maka kita jadikan Bapak Ibu sahabat-sahabat kita ini adalah sahabat-sahabat surga kita, yang mana hari ini Allah takdirkan kita bersama-sama satu kloter, satu pesawat, satu kamar. Maka kita niatkan ini adalah sahabat surgaku ya Allah, maka kita rangkul dia Bapak Ibu yang melakukan Allah. Kalau dia bersalah, saling kita mengingatkan. Begitu juga kalau kita bersalah, sahabat kita mengingatkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan-persiapan batiniah yang kita persiapkan, tinggal menunggu beberapa hari lagi pemberangkatan kita ini Bapak Ibu yang melakukan Allah, setidaknya ada 3 hal. Hal ini sering kita ingat-ingatkan Bapak Ibu yang melakukan Allah ketika manasik haji. Kenapa? Karena sesuatu yang penting itu haruslah sering kita ingatkan Bapak Ibu yang melakukan Allah. Karena agama ini adalah, kata Rasul, ad-dinun nasihah. Agama itu intinya adalah saling nasihat menasihati. Begitu juga saya Bapak Ibu, kalau lupa silakan untuk dinasihati. Karena manusia itu al-khata' wan nisyan sifatan lil insan. Salah dan lupa, 2 sifat yang selalu melekat pada manusia. Yang tidak bersalah itu adalah malaikat. Kenapa? Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada mereka Bapak Ibu hanya akal saja, tetapi manusia Allah berikan 2, akal dan nafsu Bapak Ibu yang melakukan Allah. Maka agama inilah yang membimbing kita agar senantiasa di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam jalannya sampai akhir hayat kita. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, persiapan-persiapan batiniah yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah tazkiyatun niyah. Mari Bapak Ibu yang melakukan Allah, kita luruskan niat kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji ini ke Baitullah semata-mata mengharap ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kepadamu yang kumaksud dan hanya ridhamu lah yang kutuntut. Ini yang pertama Bapak Ibu yang melakukan Allah. Jangan ada niat kita berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah untuk berbisnis. Begitu juga berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ya Allah, nanti saya pulang haji akan dipanggil Pak Haji atau Bu Hadzah. Ketika ada acara-acara di kampung kita setelah kita pulang haji nanti, kemudian protokol lupa menyebut nama haji kita, memanggil Haji atau Bu Hadzah, maka kita mengamuk dan marah. Maka ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu yang melakukan Allah. Karena sesungguhnya kita berhaji ini, yang pertama bukan semata-mata untuk agar dipanggil haji dan hadzah, tetapi mari kita tanamkan dalam hati kita, saya berangkat menunaikan ibadah haji ya Allah karena memenuhi panggilanmu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kepadamu yang kumaksud dan ridhamu yang kutuntut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Engkaulah Tuhanku, tiada serikat bagimu. Maka hadirin Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Bapak Ibu yang melakukan Allah, kita tanamkan, kita berangkat haji ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, membetulkan akidah kita Bapak Ibu. Maka di Arafah nanti ada satu amalan zikir
yang kita baca minimal 100 kali kita baca ini. Apa itu Bapak Ibu yang melakukan Allah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Maka kita betulkan niat kita betulkan akidah kita Bapak Ibu yang melakukan Allah. Amalan ini Bapak Ibu yang melakukan Allah akan kita baca nanti di Arafah Bapak Ibu yang melakukan Allah minimal 100 kali Bapak Ibu yang melakukan Allah. Agar apa? Agar kita benar-benar akidah kita ini benar-benar mengakui Allah semata Bapak Ibu yang melakukan Allah sebagai Tuhan kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, yang tidak ada serikat baginya. Lahul mulku, semua kerajaan ini Bapak Ibu yang melakukan Allah adalah milik Allah. Walahul hamdu, dan segala puji hanya milik Allah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu. Dialah Allah yang Maha menghidupkan, yuhyi wa yumitu, dan yang Maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang Maha kuasa atas segala kehendaknya, segala sesuatu Bapak Ibu yang melakukan Allah. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi persiapan batiniah kita, nafkah batiniah kita sebelum berangkat ini mari kita tunaikan. Kita bersihkan niat kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah ini adalah pertama dengan niat yang suci. Perjalanan yang suci diawali dengan niat yang suci Bapak Ibu. Jangan kita rusak haji kita ini dengan rusaknya niat kita. Karena Rasulullah sabdakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niat kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang melakukan Allah, tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita Bapak Ibu yang melakukan Allah. Dengan apa Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala? Dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu yang melakukan Allah, boleh kita mandi taubat, salat taubat, perbanyak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dosa-dosa kita, dosa-dosa besar kita mulai kita lahir sampai saat ini. Apa dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka mari kita ingat dan kita menangis di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita berdoa, ya Allah, tutuplah aib-aib saya mulai dari berangkat sampai ke tanah suci dan sampai pulang kembali, dan tutuplah aib saya dunia dan akhirat. Karena Bapak Ibu yang melakukan Allah, semua kita pastilah pernah melakukan salah. Semua kita pernahlah melakukan khilaf. Maka sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah bersalah, karena yang namanya manusia adalah pasti pernah bersalah. Yang maksum itu, yang terbebas dari dosa, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kalau dosa kita kepada Allah itu, Allah ketika kita bertaubat, Allah akan ampunkan Bapak Ibu yang melakukan Allah. Karena besarnya dosa kita, banyaknya dosa kita Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka lebih luas lagi, lebih besar lagi keampunan Allah Subhanahu wa taala. Keampunan Allah itu jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada dosa yang telah kita lakukan. Asalkan jangan kita melakukan syirik Bapak Ibu yang melakukan Allah, menduakan Allah. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, ketika kita berangkat nanti, jangan pula kita melakukan hal-hal yang aneh. Kita menggunting kain kiswah Ka'bah, penutup Ka'bah, kita anggap itu sebagai ajimat. Padahal kita luruskan akidah kita Bapak Ibu, yang maha menolong, yang maha menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dosa kita kepada Allah dengan kita perbanyak taubat,
Allah ampunkan. Tapi dosa kita kepada manusia, Bapak Ibu yang melakukan Allah, sekali lagi tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita minta maaf kepada sahabat kita, tetangga kita, saudara kita. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena perjalanan haji ini adalah rihlah al-muqaddasah, perjalanan suci Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka kita sucikan niat kita, kita sucikan diri kita. Jangan sampai kita mau berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, masih ada satu umat Islam yang kita tidak bertegur sapa kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, kita melaksanakan haji ini dengan waktu yang panjang, begitu juga dengan biaya yang besar, begitu juga dengan fisik pengorbanan yang luar biasa. Jangan kita kotori Bapak Ibu yang melakukan Allah. Maka sebaik-baik manusia Bapak Ibu yang melakukan Allah adalah orang yang minta maaf. Orang yang minta maaf itu jauh lebih mulia daripada orang yang memberikan maaf. Jadi kebanyakan kita Bapak Ibu gengsi. Maka sikap gengsi ini sesungguhnya ini adalah sifat syaitan. Sebagaimana gara-gara gengsi inilah dulu syaitan Allah campakkan dari surga Bapak Ibu yang melakukan Allah. Kenapa? Karena dia merasa gengsi, merasa paling mulia, merasa lebih pintar. Jadi kalau ada merasa dari hidup kita, dari diri kita ini, mulai sekarang kita hilangkan Bapak Ibu yang melakukan Allah. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, kalau kita memiliki dosa kepada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, sebelum berangkat menunaikan ibadah haji ini Bapak Ibu, yang tinggal beberapa hari lagi, mari kita datangi rumahnya, kita minta maaf kepadanya Bapak Ibu. Agar apa? Agar perjalanan suci ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang melakukan Allah adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta kita. Dengan apa Bapak Ibu yang melakukan Allah? Dengan pertama adalah mengeluarkan zakat harta kita. Kita keluarkan zakatnya Bapak Ibu. Yang lebih sempurna lagi adalah kita tambah dengan perbanyak sedekah. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, saya mengingatkan kepada kita, insya Allah sedekah-sedekah yang kita lakukan, baik sebelum berangkat maupun nanti di tanah suci, semua itu akan, yakinlah Bapak Ibu yang melakukan Allah, Allah akan mudahkan. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan bagi kita, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, sebelum berangkat, kita tukarkanlah uang kita ke uang rial, ya. Kalau bisa kita sisihkan yang 1 rial 1 rial. Setiap kita masuk ke Masjidil Haram, mau masuk ke Masjid Nabawi, kita bersedekah minimal 1 rial setiap hari Bapak Ibu yang melakukan Allah. Kalau lebih alhamdulillah. Jadi ini salah satu amalan yang akan memudahkan kita dalam proses perjalanan ibadah haji kita, dan insya Allah menjadi asbab bagi kita nanti agar kita dipanggil lagi ke sana, begitu juga anak keturunan kita Bapak Ibu yang melakukan Allah. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup demikian sedikit ceramah singkat yang saya sampaikan atas segala kekhilafan, kekurangan hamba yang dhaif ini, hamba yang bodoh ini. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada yang mendengar saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya. Sesungguhnya ini Bapak Ibu, mohon maaf, sesungguhnya ini adalah nasihat bagi saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.